Shalom, senang beribadah dengan saudara hari ini, memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-19. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan ayatnya. Apakah kematian Kristus berarti semua dosa kita dapat diampuni? Ya, karena kematian Kristus di kayu salib membayar penuh hukuman atas dosa kita. Allah dengan murah hati memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita seolah-olah itu milik kita sendiri dan tidak akan mengingat dosa kita lagi. 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa setiap orang telah berdosa dan layak menerima hukuman yang adil. Namun karena kasih, karunia dan belas kasihan Allah, Dia mengutus Kristus untuk menjadi korban pengganti dosa kita. Saudara, Kristus menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal sehingga kita dapat menerima pengampunan dosa. Saudara, pengampunan dosa berarti bahwa dosa-dosa kita yang telah menghancurkan hubungan kita dengan Allah kini telah diampuni dan tidak lagi dihitung sebagai pelanggaran. Kita diampuni bukan karena kita layak atau karena kita telah melakukan sesuatu untuk memperoleh pengampunan itu, melainkan karena kasih karunia Allah sendiri yang dinyatakan melalui karya Kristus di kayu salib. Tetapi keselamatan kita jauh lebih dari sekedar pengampunan dosa masa lalu kita. Selain dosa kita diampuni, kita juga dibenarkan di hadapannya dari sekarang ini sampai selamanya. Saudara, dalam surat Roma 3, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah itu hanya melalui iman kepada Kristus. Mengapa, saudara? Karena kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan baik atau dengan kepatuhan pada hukum Allah. Karena manusia telah berdosa dan tidak mampu memenuhi standar kekudusan Allah. Tetapi dengan iman kita di dalam Kristus, kita menerima pengampunan dosa dan diberi kebenaran Allah yang sempurna. Saudara-saudara, ketika kita dibenarkan di hadapan Allah, bukan berarti kita ini menjadi sempurna secara moral atau kita tidak akan pernah berdosa lagi. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita ini menipu diri kita sendiri. Saudara, kita tetap manusia berdosa dan kita masih terus berjuang melawan dosa sepanjang hidup kita di bumi ini. Tetapi saudara, ketika kita dibenarkan di hadapan Allah, kita ini diberikan kuasa, yaitu melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran dan dimampukan untuk mengatasi dosa dalam hidup kita. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah menerima pengampunan dosa dan dibenarkan di hadapan Allah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Allah dan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapannya. Dan semuanya itu merupakan karunia Allah yang luar biasa dan kita perlu terus bersyukur dan hidup di dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama bertobat karena seringkali sebagai orang yang sudah diampuni dan dibenarkan, kita masih sering hidup tidak sesuai dengan identitas kita, yaitu hidup menurut keinginan dan kehendak kita sendiri. Mari kita bertobat dan kembali memandang karya salib Kristus
yang telah menggantikan hukuman atas dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau bertobat karena sebagai orang yang sudah diampuni dan dibenarkan, seringkali kami tidak menghidupi identitas yang Kau berikan itu. Kami sering jatuh di dalam dosa dan hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Engkau datang ke dunia dan rela mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas pelanggaran kami. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami akan karya penebusan-Mu di atas kayu salib dan memampukan kami untuk kami bisa hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.